Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Dimanapun saudara berada hari ini, doa saya saudara dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Tidak ada yang kebetulan, semua dalam kedaulatan Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau yang penuh kasih setia. Anugerah-Mu berlimpah-limpah atas kami. Kalau sebentar Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu, urapilah kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman yang ajaib ini akan menolong, memberkati, serta memulihkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu, haleluya, amin. Tidak ada yang kebetulan, semua dalam kedaulatan Tuhan. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan bagi saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas kita. Saudara, di dalam buku seorang Paul Harvey yang berjudul The Rest of the Story, di situ diceritakan hal yang luar biasa, hal yang ajaib saudara. Paul Harvey menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi Rabu malam saudara, 1 Maret 1950. Hari itu latihan paduan suara itu dimulai pukul 19.30 malam. Nyonya Paul adalah dirijen paduan suara West Side Baptist Church, Bettridge, Nebraska. Anaknya Marilyn adalah pianis paduan suara tersebut. Sebelumnya mereka tidak pernah terlambat datang untuk berlatih. Artinya saudara, biasanya mereka ini on time. Namun kali ini entah mengapa hari itu Marilyn tertidur, sehingga untuk pertama kalinya mereka sungguh-sungguh terlambat. Hal yang sama juga terjadi pada 18 anggota paduan suara West Side Baptist Church. Jadi bukan cuman anaknya saja, tapi hal yang sama juga anggota paduan suara. Jadi pada hari itu saudara, segenap anggota paduan suara tersebut betul-betul terlambat datang. Tidak seorang pun datang pada pukul 19.30 malam. Jadi ini pertama kali, aneh bin ajaib, belum pernah terjadi sebelumnya. Dan tahukah saudara apa yang terjadi pada pukul 19.30 yang seharusnya mereka latihan di situ? Apa yang terjadi saudara? Pipa gas
pipa gas yang terdapat di ruang bawah tanah West Side Baptist Church itu bocor dan tersulut pemanas ruangan sehingga memicu ledakan yang meluluh lantahkan gereja tersebut. Pemanas ruangan tersebut berada tepat di bawah tempat latihan paduan suara. Beruntung lokasi itu kosong karena semua anggota terlambat datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pikirkan setelah kita mendengar kisah ini? Apakah ini sebuah kebetulan, saudara? Apakah semua paduan suara itu nggak datang? Apakah itu sebuah kebetulan? Ingatlah ini, saudara. Di dalam Tuhan tidak ada istilah kebetulan. Dunialah yang memakai istilah itu. Sebab orang percaya, setiap orang yang kita temui, setiap peristiwa yang harus kita lewati, itu punya maksud dan tujuan tertentu. Ya, mungkin saudara, saat ini kita tidak dapat memahaminya. Tetapi percayalah, cepat atau lambat, suatu hari nanti kita akan mengerti dan memahaminya. Apa makna sesungguhnya di balik semua itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah susahnya ataupun beratnya, di tengah masalah-masalah yang mungkin sedang sukar kita hadapi, kita perlu tetap belajar untuk menyadari, saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya, di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menghasilkan kebaikan. Jadi saudara, tetaplah percaya kepada kemahakuasaan Allah, itu tetap ada dan nyata menyertai kita dan anak-anak kita. Nah, inilah yang harus kita ingat selalu, saudara. Apa yang perlu kita ingat? Syukuri, syukuri dan tertanam dengan sangat dalam setiap hati kita. Jadi kata syukuri itu harus tertanam begitu dalam di hati kita. Ya, memang kerap tidak melihat tangan Tuhan beserta kita, tetapi bukan berarti Tuhan tidak ada, saudara. Tuhan beserta kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita mengalami hari yang baik, puji Tuhan, bersyukur. Tuhan ingin kita menikmati semua kebaikan dan karunia-Nya. Namun saudara, jika kita harus melewati yang namanya hari-hari yang kelam, yang buruk, maka tetaplah percaya ada hikmat yang bisa kita ambil dari itu. Dan kita bisa belajar sesuatu. Ya, Tuhan ingin kita bersandar kepadanya sepenuhnya agar kita bisa menghadapi nasib baik ataupun buruk, supaya kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah ini dengan baik. Kemahatauan Tuhan, Raja di atas segala raja, membuatnya mengerti serta mengetahui, saudara, apa-apa saja yang terbaik bagi kehidupan kita. Sehingga kehidupan saudara dan saya pastinya sudah dijamin dan direncanakan dengan yang begitu luar biasa. Untuk itu saudara, percayalah, tidak ada yang kebetulan, masalah, tantangan, orang ketemu kita dan segala macam. Itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Yang pasti saudara, semuanya mendatangkan kebaikan. Untuk itu jangan lihat keadaannya, jangan lihat situasinya, pandanglah kepada Yesus. Sebab di dalam Dia selalu ada kuasa Tuhan. Di dalam Dia ada perkara yang dahsyat. Dan di dalam Dia
tidak ada yang namanya kebetulan. Semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami. Pahitnya, kerasnya kehidupan, tantangan dan segala macam, tidak ada yang kebetulan. Tetap kami percaya bahwa Engkau berdaulat. Kami ketemu siapa, kami berteman segala macam, semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Ya, itu semua karena Tuhan mengizinkan. Kalau sampai Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan akan pakai segala cara, ya, untuk kemudian mencegah. Jadi saudara, segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan, ya, ada dalam tangan Tuhan, ya. Untuk itu percayalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di balik semua yang kita hadapi, masalah, tantangan, sakit, penyakitkah, Tuhan berdaulat. Dan percayalah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kalau saudara dipulihkan, disembuhkan, ditolong, itu bukan karena kebetulan, tapi memang karena tangan Tuhan yang bekerja. Untuk itu mengucap syukurlah saudara. Sehingga waktu kita percaya bahwa Tuhan berdaulat, maka sesuatu yang besar akan kita alami, akan kita terima, berkat yang besar yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi berkat. Untuk itu saudara, tetaplah bersuka cita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Bagimulah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.